so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang suku Melayu Deli yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Melayu Deli merupakan salah satu subkelompok suku bangsa Melayu Sumatera Timur yang termasuk asal dari Sumatera Utara. Sebagian Melayu Deli ditunjukkan kepada masyarakat Melayu yang berdiam di Kabupaten Deli Serdang dan di sekitar kota Madia Medan yang terletak tidak jauh dari pantai timur Sumatera. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang luasnya 6.064 km persegi, pada tahun 1984 jumlah penduduk Kampung Melayu Deli hidup bersama dengan berbagai suku bangsa lainnya, misalnya orang Batak Karo, Toba, Aceh, Minangkabau, dan sebagainya. Di berbagai kecamatan orang Melayu Deli merupakan penduduk mayoritas, di antaranya di Kecamatan Medan Deli sebanyak 20% dari 73.752 jiwa, Kecamatan Medan Labuhan 40% dari 67.435 jiwa, Kecamatan Medan Belawan 40% dari 64.690 jiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu Deli yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional dan bahasa pengantar di semua lembaga publik di sebagian Asia, seperti Singapura dan Indonesia. Bahasa Melayu yang menjadi lingua franca penduduk Nusantara sejak sekian lama. Bahasa Melayu juga telah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk etnis Melayu. Suku Melayu Deli berbahasa atau berbicara dalam bahasa Melayu Deli. Bahasa Melayu ini sama dengan bahasa Indonesia dengan logat Melayu yang kental, dengan pengucapannya yang lebih singkat dan tepat di berbagai tempat bahasa Melayu, menggunakan dialek mirip dengan bahasa Malaysia. Contohnya itu seperti kemana yang artinya kemana. Yang kedua, contohnya itu seperti siapa yang artinya itu siapa. Bahasa ini sering ditemui atau didengar dan digunakan oleh masyarakat Melayu Deli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan suku Melayu. Mas Lutfi membagi pengertian Melayu dalam 3 pengertian. Yang pertama, Melayu dalam arti satu ras di antara ras-ras lain. Ras Melayu adalah ras yang berkulit coklat. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Mongol yang berarti kuning, Dravida yang berkulit hitam, dan Arya yang berkulit putih. Kedua, Melayu dalam arti sebuah suku bangsa. Akibat perkembangan sejarah dan perubahan politik, ras Melayu sekarang terbagi dalam beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Madagaskar. Dalam kesatuan bangsa masing-masing negara, Melayu tidak dipandang sebagai ras tetapi sebagai suku bangsa. Ketiga, Melayu dalam pengertian suku atau etnis.
Pada dasarnya, penciptaan seni dan teknologi Melayu terbagi dua kategori, yaitu pencipta seni rakyat yang sederhana dan praktis, dan juga penciptaan seni golongan bangsawan atau istana yang bersifat lebih estetis. Dari segi teknologi, penciptaan seni Melayu tradisional didasari oleh ciri-ciri sebagai berikut. Penciptaan yang tidak begitu mementingkan unsur estetika, tetapi lebih menekankan segi kegunaannya atau utility, terutama seni tembikar. Penciptaan yang didasarkan atas kerjasama banyak orang berdasarkan pembagian kerja. Teknologi sederhana tetapi bernilai kegunaan yang sempurna. Adapun produksi seni pertukangan Melayu antara lain berbentuk: yang pertama tembikar, yaitu keramik dari tanah liat. Dua, anyaman seperti rotan buluh, pandan, di mana lorek-loreknya sangat sulit tetapi pada akhirnya dapat dilihat bersatu. Dan yang ketiga tekstil, yaitu songket, kain, batik, sulaman, tekatan, dan lainnya. Keempat, ukiran kayu pada rumah tiang, senjata, masjid, alat tajak, perahan, dan lainnya. Kelima, tembaga dan besi, senjata meriam, pedang, keris, tombak, talam, ketur, tepak sirih, dan lainnya. Perhiasan terbuat dari ukiran emas, perak, suasa, dan lainnya. Pertukangan alat-alat kesenian Melayu yang melahirkan aspek keindahan, aspek kemanusiaan, dan aspek kehalusan budi. Sistem ekonomi dan mata pencarian hidup serta kesenian dari suku Melayu di Sumatera Utara. Pertama-tama yaitu sistem ekonomi dan mata pencarian hidup suku Melayu di Sumatera Utara. Suku Melayu terkenal dengan pekerjaannya sebagai nelayan di daerah pantai. Ternyata dikutip dari channel YouTube Isnaini Rida Maulida, dari hasil wawancara beliau dapat diketahui bahwa suku Melayu dulunya berprofesi sama pada umumnya dengan masyarakat sekitar, yaitu bertani, berkebun, dan bernelayan bagi yang tinggal di daerah pesisir pantai saja. Sedangkan yang tinggal di daerah daratan umumnya yaitu bertani seperti menanam padi, menanam umbi-umbian, dan lain sebagainya. Kebunnya biasa coklat ataupun sawit. Sedangkan penghasilan kebun yang terkenal yaitu tembakau atau dikenal dengan tembakau Deli. Pada masa itu, tembakau Deli sangat mahal harganya sehingga menarik perhatian bangsa Belanda untuk menguasai daerah Deli. Etnis budaya Melayu di Sumatera Utara umumnya beragama Islam. Landasan falsafah adat budaya Melayu adalah sejalan dengan dasar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai masyarakat yang berperi kehidupan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayatan dan pengalaman masyarakat Melayu adalah setara dengan pilar-pilar adat budaya dan tradisi Melayu. Agama Islam memberikan pedoman hidup bagi pemeluknya untuk membekali diri dengan kecerdasan, kemampuan, juga keterampilan. Karenanya pendidikan dalam lingkungan masyarakat Melayu selalu mengarah ke sasaran pertama membina, yaitu mengembangkan dan menjaga kebenaran dan kemurnian ajaran agama Islam, termasuk akidah melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, dakwah, dan syiar agama Islam dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Dan yang kedua ialah upaya membangun maktab, pondok pengajian, ataupun sejenis pesantren-pesantren di daerah pedesaan. Kesenian dari suku Melayu di Sumatera Utara. Dikaji dari aspek historikal, maka musik Melayu Sumatera Utara dapat diklasifikasikan pada masa-masa pra-Islam, Islam, dan globalisasi. Untuk masa pra-Islam terdiri dari animisme, Hindu, dan Buddha. Masa pra-Islam yang terdiri dari lagu anak-anak seperti lagu Membuai Anak atau Dodoi Si Dodoi, Cilalaule, dan lagu Timang. Lagu permainan anak yang terkenal yaitu Tam-Tam Buku. Musik yang berhubungan dengan mengerjakan ladang terdiri dari dendeng mulaka ngerbah, dendeng mulaka nukal, dan dendeng padang rebah. Musik yang berhubungan dengan memanen padi seperti lagu Mengirik Padi atau Ahoy, lagu Menumbuk Padi, dan lagu Menumbuk Emping. Musik yang bersifat animisme terdiri dari dendeng ambil madu lebah, yaitu nyanyian pawang mengambil madu lebah secara ritual. Lagu Memanggil Angin atau Sinandong Nelayan, yaitu nyanyian nelayan ketika mengalami mati angin di tengah lautan. Lagu Luka Menari, yaitu mengiringi nelayan menjala ikan. Dan lagu Puaka, yaitu lagu memuja penguasa goib tetapi pada masa sekarang telah diislamisasi. Selain dijumpai juga lagu-lagu hikayat yang umumnya disebut dengan syair, terdapat juga musik hiburan seperti dendeng, gambang, musik pengiring silat,
musik tari piring, lilin atau inai sedangkan pada masa Islam, musik-musik pada masa ini diantaranya yaitu seperti azan, yaitu seruan untuk sholat, takbir, yaitu nyanyian keagamaan yang dipertunjukkan pada saat Idul Adha dan Idul Fitri, qasidah, yaitu musik pujian kepada Nabi, marhaban dan berjanji, yaitu musik yang teksnya berdasarkan kepada kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Ahmad Al-Barzanji pada abad ke-15. Samping itu dijumpai pula barodah, yaitu seni nyanyian yang diiringi gendang rebana dalam bentuk pujian kepada Nabi. Hadra, yaitu seni musik dan tari sebagai salah satu seni dakwah Islam yang awalnya adalah seni kaum sufi. Gambus atau zapin, yaitu musik dan tari dalam irama zapin yang selalu dipergunakan dalam acara perkawinan. Yaitu tari-tarian yang ada di suku Melayu di Sumatera Utara. Di dalam budaya Melayu Sumatera Utara, tari-tarian Melayu berdasarkan akar budaya dan fungsinya dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, tari-tarian Melayu yang mengekspresikan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Contohnya tari ahoy, yaitu mengirik padi. Mulaka ngerba, itu menebang pohon. Kedua, tari-tarian Melayu mengekspresikan kegiatan yang berhubungan dengan nelayan. Contohnya, tari luka menari yang mempergunakan properti jala untuk menangkap ikan. Tari jala, yaitu membuat jala. Ketiga, tari-tarian yang menirukan atau mimesis kegiatan alam sekitar. Misalnya, ula-ula lembing, yaitu menirukan gerakan-gerakan ular. Tari pelandu, yaitu menirukan gerakan pelandu. Yang keempat, tari-tarian berkaitan dengan kegiatan agama Islam, contohnya hadra, yaitu puji-pujian terhadap Allah dan nabi-nabi. Zapin, yaitu tarian yang diserap dari Arab dengan pengutamaan pada gerakan kaki. Yang kelima, tari-tarian berkaitan dengan kekebalan, contohnya dabus. Yang keenam, tari-tarian yang fungsi utamanya sebagai hiburan dan mengadopsi berbagai unsur-unsur budaya seperti Barat, Timur Tengah, India, Cina, dan lain sebagainya. Contohnya itu ronggeng dan joget. Yang ketujuh, tari yang berkaitan dengan olahraga, misalnya pencak silat atau tari silat dan lintau. Kedelapan, tari-tarian yang berkaitan dengan upacara perkawinan atau khitanan, yaitu tari inai, yang disebut juga dengan tari piring atau lilin. Kesembilan, tari-tarian dalam teater Melayu, seperti dalam Makyong dan Mendu. Yang ke-10, tari-tarian gerapan baru, yaitu tari-tari yang diciptakan oleh para pencipta tari Melayu pada masa-masa lebih akhir dalam sejarah tari Melayu yang berdasarkan kepada perbendaharaan tari tradisional. Misalnya tari ular renta anggut terbina, zapin mainang, zapin menjelang maghrib, dan zapin deli. Kesenian yang terkenal dari suku Melayu yaitu keahlian dari suku Melayu yang pandai bersandiwara atau bermain teater. Teater dalam kebudayaan Melayu mengekspresikan peradaban Islam dan globalisasi. Di antaranya adalah bangsawan. Bangsawan adalah teater Melayu yang mengadopsi unsur-unsur teater, tradisi, dan modern. Teater ini berakar dari wayang Parsi yang dibawa pada akhir abad ke-19 ke Pulau Pinang oleh para pedagang India, terutama mereka yang beragama Islam dari Gujarat. Mereka membawa berbagai cerita dari Timur Tengah dan menyajikannya dalam bahasa Hindustani. Tokoh utama yang menyebarkan dan mengembangkan teater bangsawan adalah Mamak Mansor dan Mamak Pusi. Kumpulan bangsawan mereka ini melalang buana sampai ke Sumatera dan Jawa, yang dapat dilihat dari pengaruhnya sampai kini. Contohnya itu ketoprak Jawa. Yaitu seputar pakaian adat suku Melayu di Sumatera Utara. Etnik Melayu Sumatera Utara memiliki busana yang berfungsi fisik dan sosial. Masyarakat Melayu juga sadar tentang harus ditutupnya aurat, seperti yang dianjurkan agama Islam, serta lebih jauh lagi adalah seni berpakaian. Dalam rangka tersebut, selain mengimpor kain dari luar untuk dipergunakan dalam kehidupannya, orang-orang Melayu sejak mula telah mengenal teknologi membuat kain tenun dalam bentuk tenunan tradisional yang diberi nama tenunan songket. Selain itu, untuk pakaian wanita dikenal dengan baju kurung dan kebaya, serta baju teluk belanga atau gunting Cina bagi pakaian laki-laki. Songket umumnya merujuk
pada arti kepada kain sarung yang di posisinya di samping dan selendang. Sistem organisasi sosial suku Melayu. Secara hukum kekeluargaan, orang Melayu menganut sistem premental. Sistem premental berarti kedudukan di pihak ibu maupun pihak ayah sama. Itulah sebabnya tidak ada marga atau garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Istilah keluarga dapat ditarik dari garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Sistem masyarakat yang premental menyebabkan tidak adanya pemilihan, kekuasaan, dan solidaritas seperti pada adat Batak. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam acara meminang, orang Melayu masih menggunakan istilah anak atau beru, sama halnya dengan etnis Karo. Hanya saja tugas dan kedudukannya tidak mutlak atau tidak terkait dalam garis-garis adat yang ketat. Sistem sosial maupun sistem kekeluargaan pada masyarakat yang diekspresikan melalui kode-kode bangsa sehingga menentukan interaksi komunikasi antara mereka disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama lapisan sosial dan yang kedua lapisan kekeluarga pada komunitas Melayu. Sistem kekerabatan pada lapisan sosial menunjukkan gelar kehormatan dan sekaligus panggilan kekerabatan atau sapaan berdasarkan lapisan sosial tengku. Gelar tengku hanya disandang oleh orang-orang berasal dari keturunan sultan atau raja. Pada zaman dahulu, seorang sultan atau raja memiliki kekuasaan dan daerah otonom sendiri dan dipanggil dengan tuanku. Tuanku atau tengku semua bermakna pemimpin atau guru dalam hal akhlak, agama, dan adat. Gelar tengku disandang oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk seterusnya, gelar tengku hanya diturunkan oleh anak laki-laki baik ia kawin dengan anak bangsawan maupun dengan rakyat biasa. Dengan demikian, gelar kebangsawaan hanya diturunkan oleh keturunan laki-laki. Jika seorang wanita bergelar tengku atau bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka anak-anaknya berhak mendapatkan gelar wan.